Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam berkah lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kita lanjutkan terkait dengan gelar. Jadi gelar pertama dari gelar akademis itu S2. Apakah bisa S3? Mungkin. Harusnya berani S3. Tidak ada masalah. Selama kampus masih buka bisa, tinggal mendaftar saja. Karena saya yakin SP versi Raja Wali itu memiliki kemampuan untuk itu. Nah, kemudian yang kedua, tadi sudah Suryaningrat itu untuk urusan tahfidz dan juga syariat. Yang berikutnya adalah gelarnya itu Wongsonegoro. Jadi gelar Wongsonegoro ini didapat dari salah satu prabangsawan keraton keturunan HB2. Saya memang belum bisa nyebut nama karena orangnya masih ada. Nah, jadi Wongsonegoro itu sebenarnya semacam jabatan, semacam gelar, semacam sandi atau apalah gitu ya. Jadi tata kelola keuangan dunia itu memang seperti yang saudara pahami terkait dengan harta amanah atau harta warisan dari Bung Karno itu. Beberapa orang memahami atau beberapa orang menduga bahwasanya keuangan dunia itu dikendalikan bersumber dari aset Nusantara. Nah, faktanya benar itu. Saya berani mengatakan faktanya benar. Untuk emas memang itu adanya di Amerika. Jadi emas itu sebagai jaminan untuk menerbitkan uang di Amerika, dolar. Itu sumbernya dari selatan, dari Kanjeng Ratu Selatan. Sedangkan untuk berlian itu adanya di Inggris. Jadi berlian larinya ke Inggris, emas larinya ke Amerika. Makanya pound sterling nilai tukarnya lebih tinggi daripada USD. Nah, lalu lintas keuangan dunia melalui The Fed ataupun bank-bank yang lainnya, bank sentral lainnya, ini harus dengan campur tangan Wongsonegoro. Jadi Wongsonegoro ini merupakan perwakilan dari Nusantara untuk pengelolaan dana-dana Nusantara yang dijadikan sebagai backup atau backingan aset internasional. Memang seperti itu. Wongsonegoro ini bukanlah nama satu orang gitu loh, tapi bisa jadi turun-temurun seperti halnya Hamengkubuwono 1, 2, 3 gitu loh, seperti itu. Nah, pada saat ini Wongsonegoro itu memang ada di sono, di luar sono. Nah, untuk menjadi atau untuk mendapatkan gelar Wongsonegoro tentu ada prosesnya, karena gelar Wongsonegoro ini disebut ada tidak kelihatan, disebut tidak ada juga ada efeknya gitu. Maka dan ini diakui dunia, Wongsonegoro ini diakui dunia. Walaupun memang segelintir orang yang bisa bertemu karena sangat eksklusif. Jadi tidak semua orang memiliki akses terhadap Wongsonegoro saat ini. Nah, untuk mendapatkan gelar Wongsonegoro itu memang ada prosesnya. Teori ekonomi, teori segala macam pengetahuan terkait dengan lalu lintas keuangan dunia itu ada teorinya. Mungkin untuk saat ini belum bisa kami buka. Termasuk dalam video saya tentang Fund Dunia Nol itu, bahwa saat ini keuangan dunia sedang dalam titik nadir sehingga Amerika kemudian mencetak uang kurang lebih 1 triliun dolar. Fund Nol itu informasinya dari Wongsonegoro. Gitu. Karena Wongsonegoro tahu lalu lintas keuangan dunia. Nah, karena SP sudah menjadi
Wongsonegoro juga, tapi belum memegang tahtanya gitu loh. Seperti halnya putra mahkota lah begitu. Nah, maka akses informasi juga sama bisa. Jadi jadi SP Persira Jawali memiliki akses kepada Wongsonegoro yang sedang menjabat saat ini gitu loh. Nah, terkait dengan harta amanah itu, karena Wongsonegoro ini terkait dengan aset ya. Jadi setelah lulus dari proses pendidikannya, dari proses pembinaannya, maka informasinya baru dibuka. Jadi aset Nusantara ini memang dikelola oleh Wongsonegoro untuk yang di luar. Pada saat beberapa tahun yang lalu, yang terkait dengan harta amanah yang rame Bung Karno, termasuk kode-kode SP itu loh, yang rame kan, itu ada kode ini, kode itu. Jadi sebenarnya di luar itu dokumen itu sudah diganti dengan Wongsonegoro yang baru, yaitu putra mahkota itu, SP itu. Jadi yang mengatur lalu lintasnya itu adalah Wongsonegoro, tapi yang bertanda tangan di situ adalah Raja Wali. Raja Wali siapa? Bung Karno. Jadi Wongsonegoro yang mengatur, Bung Karno yang menjalankan gitu loh. Nah, saat ini yang menandatangani di situ adalah SP. Kalau versi Raja Wali. Kenapa dia bisa menandatangani di situ, bisa memiliki akses ke situ? Karena sudah memahami, sudah dididik, sudah dibimbing mengenai tata kelola keuangan dunia melalui semacam lembaga yang dibina oleh Wongsonegoro. Jadi Wongsonegoro itu bukan nama orang ya, bukan nama orang. Nah, itu Wongsonegoro. Jadi gelar Wongsonegoro didapatkan terkait dengan tata kelola keuangan dunia. Kalau sekarang mah mungkin untuk sarjana politik, Espol gitu loh, atau sarjana ekonomi SE, sarjana hukum SH gitu loh. Kayak begitulah kurang lebih. Nah, kemudian ada lagi gelar yaitu Sunan Gondokusumo. Sunan Gondokusumo ini didapat dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Sunan Gondokusumo ini terkait dengan kemampuan dalam budaya dan pengobatan. Karena karakteristik atau bimbingan dari Kanjeng Sunan Kalijaga sangat kuat, dan kita sudah memahami bersama bahwasanya Kanjeng Sunan Kalijaga berdakwah melalui wayang, melalui budaya, maka SP Persira Jawali juga ke depan nanti akan membangun budaya itu sehingga budaya itu budaya yang bertauhid dan bernilai. Gitu. Jadi tidak menghapuskan budaya seperti halnya wayang, tetapi bagaimana caranya agar wayang itu bernilai baik secara transenden, ketauhidan, maupun bernilai secara ekonomis. Sehingga budayawan-budayawan dan seniman-seniman baik yang tradisional ataupun yang modern itu memiliki akses keuangan yang cukup. Jangan sampai seniman atau budayawan yang tradisional itu kesulitan secara finansial karena mereka pejuang-pejuang budaya. Tetapi kebudayaan ataupun kesenian yang ditampilkan harus memiliki karakteristik tauhid, jadi bernilai secara transenden ke langit, juga bernilai secara ekonomi. Nah, kemudian dari Kanjeng Sunan Kalijaga, SP juga mendapatkan teknik pengobatan. Jadi teknik pengobatan yang SP Persira Jawali miliki itu memang pola pengobatan hakikat ya. Jadi tidak menggunakan tenaga dalam, tidak menggunakan jin, tidak. Memang bukan SP itu kelasnya bukan jin ya. SP itu bukan kelas jin, bukan kelas iblis. Jadi di atas itu. Jadi kalau ada yang mengklaim SP tapi masih bermain dengan tenaga dalam atau bermain dengan jin, kemungkinan bukan, karena SP kelasnya bukan jin. Kalau masih bermain dengan jin, bagaimana bisa mengendalikan jin gitu? Apalagi mengendalikan iblis, kan tidak. Jadi pola pengobatan yang dimiliki oleh SP itu sebenarnya ada 3 orang yang bisa. Awalnya ada 2 orang yang bisa,
tapi kemudian diramu oleh SP menjadi, maksudnya dari dua orang itu kemudian SP meramu menjadi sebuah teori baru gitu loh. Nah, pola pengobatan itu secara hakikat, jadi saya sudah sampaikan di video kemarin ya, bahwasanya karena SP punya sabda yang diambil dari Syekh Siti Jenar, sabda jika itu untuk pemulihan atau penyembuhan maka namanya sabdo Pandito Ratu dengan karakteristik kembang Wijaya Kusuma. Kalau sabdo itu untuk pelemahan atau mungkin untuk penghancuran, bahasa lainnya untuk pembunuhan lah, itu sabdonya sabdo Cokro Baskoro. Jadi kekuatan sabdo ini melekat beriring dengan atau diikuti oleh takdir. Nah, pola pengobatan ini memang belum ada lah, saya kan belum ada. Jadi ketika pengobatan dilakukan, di spirit itu ternyata nampak si penyakit itu tampak gitu loh, kelihatan. Si penyakitnya itu kelihatan real seperti sosok-sosok seperti itu. Maka itu yang diobati. Jadi efek dari pengobatannya itu biasanya 1 hari lah. 1 hari. Jadi kalau pamannya secara spirit sudah dibersihkan, baru fisiknya mengikuti. Jadi fisiknya yang dibersihkan. Dan itu semua penyakit dari mulai medis ataupun non medis. Kalau yang non medis malah gampang, gitu loh. Kalau yang non medis yang terkait dengan makhluk-makhluk gaib itu malah gampang. Tapi kalau yang non medis memang membutuhkan waktu, karena di spirit itu hanya kun, sedangkan di fisik itu ada fayakun. Maksudnya di spirit itu ketika mengatakan jadi langsung jadi, kalau di fisik ketika mengatakan jadi itu butuh waktu. Itu pengobatan. Jadi dari Kanjeng Sunan Kalijaga, SP mendapatkan gelar Sunan Gondokusumo terkait dengan pengobatan dan terkait dengan kemampuan dalam kebudayaan, terutama fokusnya ke wayang. Wayang juga kemudian nanti penyebarannya ke batik, kemudian ke ukir, karena itu batik dan ukir itu ternyata karya dari Kanjeng Sunan Kalijaga juga. Itu. Itu. Jadi itulah gelar yang didapatkan. Jadi 4, yang pertama Magister Manajemen dari kampus, S2 murni, maksudnya S2 biasa, bukan S2 aneh-aneh. S2 ekonomi, kemudian Sunan Wongsonegoro, Suryaningrat, Syekh Suryaningrat terkait dengan syariat dan tafsir. Kemudian Wongsonegoro terkait dengan tata kelola keuangan dunia. Kemudian Gondokusumo, Sunan Gondokusumo terkait dengan keahlian budaya dan pengobatan. Jadi memang seorang satria itu haruslah orang yang memiliki kemampuan untuk banyak aspek. Gitu loh. Karena memang pemimpin harus begitu. Kita tidak ingin menjadi dipimpin oleh orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi seorang SP itu bukanlah orang yang menunggu takdirnya, yang menunggu wahyu, yang menunggu ilham. Seorang SP adalah orang yang memperjuangkan takdirnya, sehingga Allah ridho dan SP juga ridho. Demikian terkait 4 gelar itu ya. Insya Allah nanti lain waktu mungkin bisa ditegaskan atau bisa diperdalam lagi. Karena memang informasinya itu tidak bisa gamblang. Maksudnya ada beberapa hal yang memang harus disampaikan secara sir, ada yang bisa disampaikan secara dohir atau secara gamblang. Demikian, terima kasih terkait dengan 4 gelar itu. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh, semoga Allah ridho. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.